Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik, anak-anak Bapak semua yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat walafiat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak, perhatikan khusus untuk materi tahsin. Disimak dan perhatikan dalam penjelasannya agar tidak gagal paham ya nak ya. Baik, kita akan memasuki materi ya. Kalau di buku kamu itu boleh dibuka halaman 22 ya, bagian kelima, yaitu mad iwad. Mad iwad. Nah, baik, kita mulai materi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap semangat mengikuti materi ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena anak Bapak semua termasuk adalah sebaik-baiknya manusia. Kenapa? Karena belajar tahsinul Quran, belajar memperindah bacaan Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan terus ada peningkatan ya. Baik, kita masuk pembahasan tentang mad iwad. Mad iwad ya. Mad iwad, dihafal dulu ini mad iwad, namanya dulu dihafal, diingat ya, mad iwad ya, mad iwad. Nah, pengertian mad iwad. Mad iwad adalah ya apabila ada fathatain, nih fathatain, hanya fathatain, huruf baris fathah yang double ya, yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian kalimat. Jadi apabila ada fathatain atau yang jatuh pada waqaf pemberhentian selain fathatain di tata marbutoh ya. Kalau tata marbutoh tidak berlaku. Jadi fathatainnya ini selain daripada tata marbutoh ya. Nah, mad artinya adalah panjang. Iwad artinya pengganti. Apa ini maksud dengan mengganti di sini? Mad iwad semula berupa kalimat yang dibaca fathatain. Ya. Kemudian diwakafkan sehingga fathah tanwinnya diganti dengan fathah dan dibaca panjang. Ini yang dimaksud dengan iwad, pengganti. Jadi fathatain ini diganti tidak lagi fathatain tapi fathah satu, tetapi ditambah alif. Jadi bacanya panjang dua harokat. Sedang lama panjangnya ya tadi dua harokat atau sepanjang mad tabi'i. Ya, jadi panjangnya mad iwad itu sama dengan mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat. Nah, contoh misalnya tertulis seperti ini, afwajan. Ini kan baca afwajan. Nah, dibaca fathah tanwin bertemu dengan waqaf. Jadi ini fathah tanwin ini berhenti ketika kita waqafkan. Nah, maka dibaca afwaja ja. Nah, itulah mengganti tanwin. Jadi barisnya jadi yang dua jadi satu dan ditambah alif jadi panjang. Ini alifnya berlaku jadi panjangnya dua harokat seperti mad tabi'i ya. Kana tawaban. Jadi tawaba. Nah, ya, jadi fathatain jadi fathahnya satu. Basiron dibaca basiro. Mubinan jadi mubina. Nah, jelas ya. Jadi mad iwad adalah apabila ada fathatain ya. Jadi apabila ada fathatain yang jatuh pada waqaf atau di pemberhentian kalimat. Jadi itu aja ingatnya, kalau ada fathatain ya, dia itu di waqaf, tidak ada lagi huruf apapun di setelahnya, ini dia berhenti memang. Nah, ini kan ini tanda berhenti ya. Baik, jadi kaidahnya kenapa ini misalnya afwajan, apa hukumnya mad iwad? Kenapa mad iwad? Karena ada fathatain ya, karena ada fathatain yang jatuh pada waqaf. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Nah, kenapa dibacanya? Kenapa apa arti iwad? Nah, iwad itu artinya pengganti. Jadi pengganti apa? Fathatain diganti dengan fathah biasa dan dibaca panjang seperti mad tabi'i gitu ya. Baik, kita masuk aja langsung praktik dalam bacaan Al-Quran supaya nggak bingung. Nah, Bapak ambil sampel dalam surat Al-Insan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, syai'an madhkura. Nah, syai'an ini tidak mad iwad. Kenapa? Karena masih nyambung dengan ini. Yang mad iwadnya yang mana? Madhkuron. Nah, ronnya ini. Jadi berhentinya madhkura. Nggak boleh madhkuron, nggak boleh. Nah, inilah yang dikatakan mad iwad. Ini hukum mad iwad ya. Jadi ketika diwakafkan berhenti. Mahal ata matobi'i, ini muqaddar ya, yang sudah kita pelajari. Ingat, jadi pelajaran yang sudah kita pelajari ini hal ata matobi'i alal ini izhar qamariyah. Kenapa? Alif lam ketemu dengan hamzah ya. Ini di kelas 3 ya, ini ikhfa hakiki. Sa matobi'i lagi, matobi'i muqaddar. Hin matobi'i lagi, num tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, minad dahri. Nah, ini ad-dahri, minad dahri. Alif lam bertemu dengan dal, idgham syamsiyah. Diingat hukum alif lamnya ya. Jadi diingat-ingat lagi kembali hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Lam yakun syai'am, lam izhar sapawi. Kenapa? Ini pembagian hukum mim mati. Mim mati ketemu dengan ya, izhar sapawi jelas. Yakun nun mati ketemu dengan shin, yakun syai'. Jadi ikhfa hakiki, nun mati ketemu dengan syai'. Syai' ini mat lain. Kenapa? Karena ada ya sukun sebelumnya berbaharokat fathah. Tanwin bertemu dengan mim, itu kan bigun. Nah, madhkura, ro-nya inilah mad iwad gitu ya. Jadi diingat pelajaran yang sudah kita pelajari, diingat ketika membaca Al-Qur'an, diingat hukumnya. Kalau lupa dibuka lagi bukunya ya. Nah, yang begitu juga di ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, mana mad iwadnya? Ini basira ya. Ro dibaca. Nah, kalau hukum yang lain diingat-ingat kembali ya. Ini nah matobi innya gunnah ya. Al insan ini juga sama, adalah izhar qamariyah. Kenapa? Alif lam ketemu dengan hamzah seperti di atas. Diingat terus. Nah, kemudian inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ini sama. Nah, mana yang imat iwadnya? Ini kafuron ya, kafuro berhentinya. Ini juga sama, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, jadi mana mat iwadnya? Sa'ira. Nah, ini ingat sa'ira. Nah, itu dia hukum-hukum mat iwad, dan sekaligus kita sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari ya. Kemudian nah, ini ada tanda salah sila, ini enggak dibaca panjang ya. Nah, ini namanya sofrun mustadir ya. Sofrun mustadir ini yang bulat ini, itu tandanya lingkaran kecil yang seperti bola ini adalah tanda tidak dibaca panjang atau lafal yang dikosorkan, yang dipendekkan. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Hari ini adalah pemahaman materi saja dulu. Insya Allah minggu depan ditambah materi dan juga latihan ya, ataupun ulangan ya, pokoknya 2. Latihan atau ulangan, karena latihan atau ulangan Bapak buat lebih kurang sama aja ya. Baik, itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa diikutin dengan baik. Insya Allah yang sudah menyimak ini dengan baik dapat memahaminya juga dengan baik ya, dan dipraktekkan ya. Ini dia. Jadi sekali lagi, mad iwad artinya adalah mad panjang, iwad pengganti. Maksudnya adalah apabila ada fathatain yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian kalimat, itulah disebut dengan mad iwad ya. Panjangnya sama seperti mad tabi'i. Baik, itu saja contohnya, diingat, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Silahkan, karena free, dan yang sudah mendukung mudah-mudahan Allah mudahkan segala hal.
Terima kasih, sampai ketemu dan selamat menyimak, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik dan kita semua diridhoi Allah.